Halo teman-teman, selamat datang di podcast kita hari ini. Bersama saya Okta, kali ini kita akan membahas tema yang sangat penting, yaitu bela negara, khususnya tentang nilai-nilai berkorban untuk bangsa dan negara. Sudah bersama saya narasumber kita Eka. Halo Eka, Halo Kak, halo juga teman-teman yang mendengarkan. Senang bisa ngobrol di sini. langsung aja ya Mas Eka. Banyak orang dengar istilah bela negara, tapi kadang masih bingung. Menurut Mas Eka, apa sih makna rela berkorban untuk bangsa dan negara itu? Oke Mas, kalau menurut saya, rela berkorban itu artinya kita mau mengesampingkan kepentingan pribadi demi kepentingan yang lebih besar, yaitu bangsa dan negara. Tidak selalu harus dalam bentuk besar seperti perang, tetapi juga bisa dari hal-hal kecil dalam kehidupan sehari-hari kita, Mas. Menarik, menarik. Jadi sebenarnya tidak harus ekstrim ya. Betul sekali, Mas. Banyak yang berpikir rela berkorban itu harus sampai mengorbankan nyawa. Padahal di zaman sekarang bentuknya bisa seperti jujur dalam bekerja, disiplin, atau bahkan taat aturan. Itu semua bagian dari kontribusi kita, Mas. Berarti sebagai masyarakat biasa pun kita bisa sebenarnya menerapkan nilai ini. Betul, Mas. Sangat bisa. Sangat bisa. Misalnya, seorang pegawai yang bekerja dengan penuh tanggung jawab, itu sudah bentuk pengorbanan waktu dan tenaga untuk negara. Atau pelajar yang belajar sungguh-sungguh demi masa depan bangsa. Kalau kita kaitkan dengan kehidupan sekarang, apa kira-kira contohnya apa yang sering kita lihat? Oke, baik. Contoh sederhana saat sekarang itu seperti tidak korupsi, terus tidak menyalahkan jabatan, menyalahgunakan jabatan, membantu sesama tanpa pamrih, dan ikut menjaga ketertiban. Bahkan membayar pajak tepat waktu juga termasuk bentuk bela negara dengan nilai itu rela berkorban, Mas. Gitu. Wah, ternyata luas sekali ya maknanya. Tapi menurut Mas Eka, kenapa masih banyak orang yang kurang memiliki semangat rela berkorban ini? Kalau untuk itu biasanya karena pola pikir yang masih mementingkan diri sendiri sih, Mas. Kadang orang berpikir kan, apa untungnya sih buat saya? Padahal kalau semua orang berpikir begitu, negara tidak akan maju-maju, Mas. Berarti perlu kesadaran ya. Iya, Mas, betul. Kita perlu kesadaran bahwa kita ini bagian dari bangsa. Kalau negara baik, kita juga yang akan merasakan manfaatnya gitu, Mas. Kalau dari sisi generasi muda, apa yang bisa dilakukan untuk menanamkan nilai rela berkorban ini? Untuk generasi muda bisa mulai dari hal kecil dulu, Mas, seperti disiplin, terus menghargai waktu, tidak mudah menyerah, dan punya rasa peduli terhadap lingkungan sekitar. Selain itu, juga penting untuk memiliki rasa cinta tanah air, Mas. Tapi kadang ada yang bilang, saya ini kan cuma orang biasa, kontribusi saya kecil. Menurut Mas Eka gimana? Justru dari hal kecil itu, Mas, yang kalau dilakukan bersama-sama akan jadi besar. Tidak ada kontribusi yang sia-sia selama itu untuk kebaikan, Mas. Gitu. Setuju sih. Jadi intinya tuh rela berkorban bukan soal besar atau kecil, ya Mas ya, tapi soal niat dan konsistensi ya Mas. Sangat betul sekali, Mas Okta. Yang penting, kita punya kesadaran untuk berbuat yang terbaik bagi bangsa sesuai kemampuan kita masing-masing. Oke. Sebelum kita tutup, mungkin Mas Eka bisa kasih pesan singkat untuk teman-teman yang mendengarkan. Oke, pesan singkat dari saya untuk pesan singkatnya itu jangan menunggu momen besar untuk berkontribusi. Mulailah dari hal kecil, dari diri sendiri, karena bela negara itu bukan hanya tugas tentara, tapi tugas kita semua sebagai warga negara, Mas. Wah, keren banget. Terima kasih banyak Mas Eka atas sharingnya hari ini. Sama-sama, Mas. Terima kasih kembali, semoga bermanfaat.
Dan untuk teman-teman, semoga obrolan hari ini bisa menambah wawasan kita tentang pentingnya rela berkorban untuk bangsa dan negara. Sampai jumpa di podcast berikutnya.